Oke, apa kabar semuanya dan selamat datang di konten YouTube saya. Bersama dengan saya adalah manusia-manusia lucu yang rencananya akan membuka saya Komodo Menoi di sejumlah kota-kota nasional. Ada Patra Gumala yang selamat karena tadinya venue-nya namanya Patra juga. Iya, benar. Udah Iya. ada materi setengah jam sendiri tuh itu, tapi nggak jadi deh. Tempatnya udah melucui. Tempatnya Patra, openernya Patra. Patra di Semarang, terus Andri Sakti di kota Palu. Andri Sakti ini sekarang mukanya kayak koko-koko Cina, gue rasa. Kenapa mungkin lu kayak Cina? Enggak. Andri Sakti ini opener yang menegur kami ketika tadinya gue pengen bikin videonya jam 8. Kata Andri Sakti, emang abang-abang nggak terawih? Gokil. Respect. Yang lain gak ada yang peduli. Gak ada reaksi. Cuman Andri Sakti doang. Emang abang-abang nggak terawih tapi alhamdulillah karena lu ingetin barusan gue terawih. Hari ini. Iya. Ada lagi Andri Sakti kota Palu ya. Yuda Brajamusti kota Makassar. Iya. Pengantin baru. Iya. Pengantin baru kenapa bininya ditinggal nongkrong di kantor stand up Indo lu? Ya dia juga lagi nongkrong di kantor Paski. Bagus. Ketemu melon tembok. Melon tembok. Yuda Brajamusti jam segini nongkrong di situ lu nggak takut digerebek Satpol PP lu? Bang, ini orang saya sendirian kan nggak ada kerumun. Iya kan tetap aja, maksud gue kan pasti diliatin sama Satpol PP. Udah sahabatan sama sahabat David Nurbianto mah dilindungi Anies Baswedan ya? Langsung Bagus. melutang. Gusti Bintang, opener kota Yogyakarta. Hadir, Bang. Udah kelar nih kita, manggung aja nih kita sekarang nih. Semoga sehat penjualan, udah aman kan? Oh, iya. Amin. Ya. Betul. Ya. Anda udah punya set belum? Gua bingung ya. Nanti Gua masih Bintang ada, Bang, materi Suca. Anjay, materi Dikumpulin. Suca dibawa. Iya. Gua ngebayangin nanti di Jogja pas lagi mau stand up, pas Bintang opening, pas Bintang gini. Satu tempat prok semua tuh udah ngikutin Bintang tuh. Prok gitu nanti. JPO. Iya, JPO. Priska Barusegu opener Aceh. Halo Bang. Udah ini belajar 2 kalimat syahadat belum? Lancar saya. Udah lancar. Setiap kali orang ngeliat posternya pasti reaksinya Priska Aceh, emotikon ketawa. Sama emotikon pedang terakhir. Ngeri bener. Aceh, Alip, Baihak, Banjarmasin ya. Iya Bang. Alip Baihak katanya mau naik motor guys ke Banjarmasin. Gokil. Gokil. Yang bener Bang, lu mah gitu lu. Bener. Katanya mau ngurang-ngurangin biaya tiket katanya. Naik motor dia. By the way, Banjarmasin ya, ini sedikit OOT. Banjarmasin itu salah satu kota yang mengejutkan penjualannya kenceng bener nih. Emang Alip punya siapa di Banjarmasin kalau boleh tahu? Ada Aliper ya? Alipers. Ngancem kali Bang, ngancem. Ngancem lagi. Oke, Banjarmasin. Lalu ada Rio Dumatubun. Boleh kita nobatkan sebagai juara atau belum nih guys? Gimana nih guys? Waduh. Juara. Ger. Amin. Amin. Di materi stand up kan satpam. Dia doang nih satpam. Ini satu. Rio nongkrongnya sama Sari dong. Hah? Sama Sari. Kenapa Sari? Ikut Zoom.
Sari mah yang penting duit bang, cuma nggak penting. Rio Steven Dumatubun nih opener Medan. Gamila Arif, opener Balikpapan. Kita perlu menjelaskan sama orang-orang nggak kenapa kita terpisah nih? Lu sih. Perlu. Tadi Gamila nanya, ini kita mau satu Zoom atau mau pisah? Gue bilang pisah aja biar kotak-kotaknya enak gitu munculnya. Saya bilang, nanti ditanyain sama netizen. Nah persetan lah netizen kagak apa-apa juga nanya-nanya mulu. Balikpapan Gamila. iPhone Musdalifah nih. Gila. Jadi juga gue ngeliatin kenapa iPhone namanya iPhone Musdalifah. iPhone Musdalifah. Lu bikin iPhone Musdalifah bikin minder Yuda Brajamusti nih. Yuda Brajamusti masih pakai Yuda Brajamusti masih Andromax loh Musdalifah. Andro. Udah iPhone juga Yuda Brajamusti. Tunggu dulu. Handphone boleh iPhone, tapi koneksi kenapa nge-lag Anda Musdalifah? Nge-lag Belum emang ya? Kagak ada gerak-geraknya, belum apa-apa udah lucu. Aja. Iqbal Kutul, Iceman, Komika Elegan. Apa Sehat, kabar Bang. Iqbal Kutul? Alhamdulillah. Gimana Jogja? Alhamdulillah. Jogja ya ginilah Bang. Ali Rame-rame Akbar kan aja. teman Anda. Betul. Lu memprediksi dia juara nggak melawan Rio Steven Dumatubun? Kayaknya Bang Rio sih kayaknya tapi. Teman Soalnya Ali sendiri. belum masuk sini kayaknya. Iya, nggak tahu, nggak ikutan dia. Mana Rio? Elunya bisa nongol kok Alinya nggak bisa nongol? Udah ngejob ya Ali ya? Kelihatan mana yang udah siap materinya Ji di sini Ji. Gokil. Udah ready. Nah ini sekarang nih Iqbal Kutul opener Cilegon ya. Nah sekarang AB nih. Kenapa Ateng Bakiak sih kalau boleh tahu? Enggak. Harus lucu ya, Be? Karena nggak pernah dipakai buat hal yang serius ini Zoom, jadinya ya udahlah buat lucu-lucuan doang. Lagian Ateng gitu. Bakiak kalau singkat kan AB juga jadi ya. Bener juga. Kita akan manggung di Sarang batas. Aduh. ya, batas. Ger. Ya. Kenapa Gusti Bintang? Kenapa merem-merem Anda? Nggak apa-apa, saya mau penikmat info aja. Ya. Responnya buat diri sendiri doang kok. Ya ini rencananya pengennya ber-15 sih, pengennya sih semuanya nih, cuman nggak semuanya pada bisa. Terus kalau nungguin semua bisa ya percuma juga nih, nggak akan kejadian. Jadi ini temu kangen. Terakhir kali kita ketemu tuh kayaknya proyekan bikin foto. Itu juga waktu itu nggak ada Mila, nggak ada Iqbal, nggak ada AB. AB sama Iqbal ngerjainnya bareng. Jadi Ali kita juga nggak ada tuh Bang. benar Ali nggak ada. Wah, Kehidupan Anda ini bagaimana nih? Anda udah pada siap belum untuk manggung Agustus sampai November? Kalau Rio kan nggak gitu memikirkan nanti, dia masih mikiran materi final kan dia. Amin. Bintang punya materi Suca. 16 besar tuh, berani gua. Yuda Brajamusti dulu deh. Yud, udah ada materi belum lo? Ya, Allah Bang, bukannya udah ada lagi, udah lupa. Ini November, apaan set gua kemarin ya? Gitu. Iya, kita kan harusnya jalan apa sih 2020 November. kan? Yeah. November 2020 betul. Terus kota lu jadi tanggal berapa ya? Gue lupa deh Medan. Makassar. Gue lupa. Gue inget urutannya aja. Pokoknya duluan sama Bintang, abis itu sama Patra kalau gue nggak salah. Abis itu sama Musdalifah. Abis itu sama siapa ya? Gue lupa deh. Abis itu sama setelah orang itu terus abis itu sama Oki Rengga kalau gue nggak salah. Iya. Tahu udah pokoknya kalau gua mah inget kalau gua nanti sama lu Bang. Lucu nih, Pak Ustadz. Lucu banget mantan. Iya. Apa? Mantan? Ih. Resmi nih. Resmi kesebut.
Resmi barusan kesebut. Ya Allah, ditahan-tahan, direm-rem, ternyata keluar juga itu mantan. Musdalifah ada materi tentang Yuda Brajamusti nggak Keluar, ntar? Bang. Nggak ada, Bang. Semuanya materi Mama Dede ntar. Materi Mama Dede lagi. By the way, gue penasaran deh, followers lu ada yang nanya-nanya soal acara nggak? Gue pengen tahu deh, biasanya mereka rata-rata nanya soal apa? Nggak ada Yang nggak Iva, ada yang Bang. nanya. Siapapun. Mohon maaf nih Rio nih, Anda tidak satu-satunya finalis nih sekarang nih Anda di sini nih. Ya, Iya. Kawannya Ali. Iqbal Kutul. Ali lagi di mana nih Ali nih? Di hotel, Bang. Nah, tuh masuk kan. Jangan dibikin miring, coba di apa namanya screen orientation-nya coba diganti. Tadi gue mau nanya sama lu pada, biasanya followers lu ada yang nanya nggak soal apa protokol kayak, soal beli tiket kayak, biasanya apa? Gue pengen tahu aja. Gue nggak pernah nanya juga sama lu pada. Atau nggak ada? Ada yang nanya Kalau ini di- Bang, apa Apa? harus bawa apa surat bebas itu COVID gitu, surat Oh. hasil tes atau apa katanya. Terus lu jawab nggak? Belum gue jawab. Lu bilang aja, lu jawab aja biar pada nggak mati yang lain. Lagian orang enteng bener bilangnya, Bang, ngapain sih harus ngasih lihat PCR negatif sama antigen, kata dia gitu. Kan gue udah, oke, ini ada yang ngomong gini, gue udah mati-matian nabung untuk beli tiket. Masa gue mati-matian lagi kerja untuk biaya antigen? Gue bilang mendingan mati-matian kerja untuk biaya antigen daripada mati beneran. Susah bener orang-orang. Terkait protokol ini sekalian gue jelasin aja sama semua orang. Jadi memang betul kalau mau nonton Komodo Menoy di kota apapun, di seluruh kota, 15 kota di Indonesia, itu untuk bisa masuk lo harus nunjukin hasil PCR anjuran kami minimalnya antigen. Banyak yang nanya soal genose, bacanya apa sih, genos apa genos apa genose ya. Tapi itu belum dianjurkan sama pemerintah, jadi gua nggak pakai. Nah, terus ada yang nanya soal vaksin seperti apa. Nah, terus gua bilangnya kalau lu udah vaksin itu lu nggak perlu nunjukin antigen sama PCR. Nah, tapi belakangan ini ada yang nanya, Bang, itu kan sebenarnya kan kalau divaksin kan bukan berarti lu aman, lu masih tetap bisa dapat, cuman nggak parah sakitnya. Nah, terus gue diskusi, ini kan kita kan protokol COVID, kita kan yang ngerjain anak-anak FK ya, FK dan FKM di beberapa kampus di Indonesia, jadi kan gue nggak ngarang sendiri, anak BEM Fakultas Kedokteran, BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terus mereka bilang kalau pemerintah udah, Kemenkes tuh udah bikin pengumuman bahwa vaksin itu bisa untuk menggantikan antigen dan PCR. Jadi karena gue nyari izin dari pemerintah peraturannya seperti itu. Tapi gue akan bilang secara umum, kalau anjuran pemerintah, kalau pemerintah bilang surat vaksin bisa untuk menggantikan PCR dan antigen, tapi kalau lu udah vaksin dan lu nunjukin akan jauh lebih baik lagi. Terus kalian untuk lu semua kalau misalnya ditanya sama orang-orang. Apalagi, siapa lagi yang pernah dapat pertanyaan dari followersnya? Itu doang Mas Panji, gue ada itu kan vaksin kan 2 kali ya. Itu maksudnya kan dua-duanya ada sertifikatnya. Kalau dia baru vaksin pertama bisa nggak katanya gitu. Berarti itu bocah kagak tahu teknis vaksin tuh. Jadi kan vaksin kan harus 2 kali dulu dan nunggu 2 minggu untuk kemudian imunitasnya kebangun. Kalau dia cuma vaksin 1 kali, berarti belum kelar tuh. Jadi dia harus nunjukin surat vaksin 2 kalinya. Lalu nunjukin bahwa yang kedua tetap ya sertifikatnya. Betul. Dan vaksinnya harus lebih sebelum 2 minggu. Jadi nggak bisa kalau misalnya vaksin keduanya kemarin terus besok kayak nonton, nggak bisa karena belum kebentuk. Gitu. Nonton Balikpapan mah pinter-pinter, nggak ada yang kayak nanya-nanya kayak. Kayaknya Balikpapannya lebih nggak peduli. Tahu nggak, kalau gue yang paling aneh ya, ditanya tuh banyak, nggak tahu, banyak banget tiap kali munculin poster-poster itu selalu pertanyaannya dari orang yang beda-beda nih. Ikut ke Jogja nggak Mbak gitu? Gue yang apa? Memang suka aneh itu mereka.
Tapi itu kayaknya diharapkan untuk ikut ke Jogja, Ji. Jadi tolong siapin tiketnya ya. ya udah boleh, oke kalau gitu. Nanti kita berangkatkan. By the way, itu ada yang ngomong sama gue kemarin, ada yang posting terus dia bilang ada yang komen terus dia bilang, gue tadinya tahun lalu tuh nggak beli tiket karena nggak berani, tapi gue ngeliat protokol COVID-nya, gue sama suami jadi beli tiket. Terus dia bilang gini, tolong dong siapin security biar di dalam ruang pertunjukan semuanya nggak pada copot masker. Gue bilang di antara opener sih security cuma ada satu nih gue nih. Gue cuma punya Rio Steven Numatubun. Ya udah kalau gitu dia opener di Medan, sisanya satpam di acara gue. Gue aja. Bagus. Berangkat Mas Panji, ayo. Iya. Ntar dulu dong, berangkatnya naik mobil, naik motor nih Rio nih. Mantap. Ali Akbar, lu nggak tahu tadi Rio cerita sama gue, bininya udah latihan pakai seatbelt di rumah, Ali Akbar. Udah gitu-gitu. Terus helm dikasih ke tetangga, tetangga butuh helm nggak gitu? Gila. Sari namanya Sari nih. Bang Rio, apalagi sini Bang, sepi nih Bang. Cie. Sepi aku sendiri nih. Gokil. Kemarin gua ke hotel lu tinggal tidur, Li. Nggak ada respect-respectnya lu, Li. Ali Akbar, lu Bang, tapi ada yang komen begini Bang. Wah ini Bang Panji sengaja lolosin terus 2 openernya nih begitu. Sumpah, sumpah gue khawatir persis. Sumpah gue khawatir disangka kayak gitu, padahal mah enggak, bener dah. Gue mah kan lagian masih ada 2 juri lain. Iya, bener. Bang, makanya ada yang komen begitu. Iya, tapi gue bersyukur, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong Ali Akbar nih, Anda kan ngebuka di Jayapura nih. Anda pernah stand up di Jayapura nggak? Wah, pernah Bang. Saya akhir tahun 2019 ngisi stand up di Jayapura tanggal 1 Desember. Pas sampai Jayapura baru tahu kalau hari itu ulang tahun UPM Bang. Sumpah Bang. Astaga. Panik itu Bang. Udah mikir ya kayaknya mati nih, kayaknya nih hari ini nih. Kenapa lu? Iya, kenapa mati? Emang lu suzon banget sama orang Papua? Tapi, kenapa? Serem banget Bang, di jalan udah nggak ada orang, betul-betul sepi jalanan di Jayapura karena patroli semua, polisi jaga, takut ini kan ada apa-apa di jalan pada turun gitu-gitu. Terus yang anak stand up Jayapura yang antar kita tuh sepanjang jalan kasih tahu kalau ini nih di titik sini kemarin kerusuhan, ada yang mati gitu-gitu. Ya Allah. Gampang penuh Bang. Itu pengalaman stand up Jayapura Bang. Cuman ini berkat Bang Panji balik lagi ke Jayapura, mantap. Basa-basi guys, basa-basi. Gila lo digituin sama bintang lo. Apaan sih Lili? Gak usah ngejilat lagi kan udah pasti ke Jayapura lu geli. Iya lo. Tiket belum sold out aja belagu lu, kata bintang Emon. Lu bingung deh sama kota-kota yang nanya penjualan tiketnya gimana. Arogan ya Anda. Orang jelas aja acara kita sold out, orang penontonnya cuma 30. Ada lagi nggak yang Gede pernah banget ditanya acaranya followersnya? bakal jalan terus nih, Ji. Nggak tahu juga sih. Pokoknya dapat izin, makanya waktu itu ada yang nanya gini, kenapa lu maksain? Gue bilang kalau dapat izin polisi, izin Pemkot, izin Pemprov sama Satgas Covid, namanya bukan maksain. Malah gue nggak pengen kayak yang lain, kan banyak tuh kita tahu ya pada bikin acara tapi pada nggak punya izin gitu. Nah gue tuh nggak pengen kayak gitu, gue pengennya ada izin. Nah kalau misalnya izin didapat ya kita jalan, kalau izin nggak dapet ya diundur lagi. Tapi ini kelihatannya sih banyak yang terkaget-kaget melihat protokol, pusing. Berapa halaman tuh protokol? 15 halaman kayaknya tuh protokol COVID. Dan bisa di-download ya di tersinggung-oleh-panji.com PDF-nya untuk yang nggak punya kerjaan, lagi nunggu-nunggu ngabuburit ya kan. Daripada nggak jelas tuh baca tuh 15 halaman atau berapa belas halaman. Karena saking lengkapnya gitu protokol COVID ini. Jadi ya kita lihat aja. Kalau misalkan nggak dapat izin nggak akan jalan dah. Kalau dapat izin ya udah jalan. Dan pameran mobil tuh hari ini jalan loh, IIMS tuh per hari ini jalan.
Tapi nggak tahu deh makanya kalau Se- Sebenarnya ya, ini gue nggak tahu kabar baik atau kabar buruk ya, tapi kan seperti yang kita tahu, pemerintah tuh kemarin habis ketemu sama insan dunia event, yang pada mau bikin festival gitu. Pada habis setelah mereka Kenapa bikin surat, insan sih? ya nggak tahu ya kenapa insan ya, kenapa nggak rombongan ya? Ya kan rombongan lebih asik ya. Kan gara-gara surat terbuka yang pertama kali dibikin dari para penyelenggara promotor event, minta festival untuk jalan, terus udah gitu bioskop, pelaku film juga bikin surat terbuka, akhirnya ketemu sama kementerian, akhirnya izin mulai dibuka, negosiasi itu mulai ada. Nah kita kan kalau kita surat terbuka, siapa yang mau baca kan anak stand up ya, kita doang yang baca, paling Ramon Papana dalam kegelapan. Jadi ya kita ngikut aja. Ngikut apa namanya yang sedang terjadi gitu. Dan kemarin yang kawinan, tahu nggak kawinan siapa tuh namanya? Atta sama siapa? Iya, Atta sama Aurel. Itu orang tuh jadi rada sinikal gitu. Ya Allah, itu kalau yang kayak gitu aja bisa kejadian, kasihan bener sih Bang Paji. Malah ada komentar di YouTube gue, ketika acara lawak protokolnya lebih ketat daripada kawinan. Ger. Ada siapa lagi yang punya pertanyaan? Gus Dalifah, mana anak yang lagi diayun-ayun? Itu siapa tuh? Dianio ya? Bang Panji. Itu ponakan. Anak lu nggak muntah digituin? Ipa dulu waktu kecil digituin, Bang. Makanya Ipa gituin juga anaknya. Tererror kayak lu dong. Bang, ada yang nanya Bang. Apa Ali Akbar? Itu apa nama di Maluku, kenapa nggak mampir Maluku Bang? Oh ya, ini mungkin sekalian untuk Ternate. Iya. Banyak juga yang nanya Bandung dan segala macamnya. Jadi asal muasalnya tur nasional tuh yang megang bukan gue. Asal muasalnya tuh ada event organizer yang gue bayar untuk ngejalanin semua. Lalu event organizer ini yang kemudian nentuin kota-kotanya apa aja. Habis dia nentuin kotanya, dia bikin assessment dari sisi tiketing dan segala macamnya. Habis itu dia ngubungin venue dan segala macamnya. Di tengah jalan, akhirnya disepakatin untuk orang itu lepas, terus dibalikin ke gua. Akhirnya gua yang ngurusin. Jadi ketika gua megang, gua tuh by default udah megang yang diurusin gitu. Jadi mungkin belum sekarang, mungkin yang tahun depan. Sebenarnya Maluku, terus Ali waktu itu ngomong Ternate, itu pengen juga masuk inceran. Sempat masuk dalam ini gua deh, kayak wishlist gua kepada CEO-nya. Tapi akhirnya nggak kejadian. Bandung juga sama nasibnya. Jadi Bandung nggak ditentuin sama IO tersebut. Di Maluku tuh, gue pernah stand up ya. Gue stand up di Kupang gue. Stand up Indo Kupang gue pernah. Tapi di Maluku nggak pernah. Kayaknya oke kayaknya. Ya Bang, tahun depan boleh lah Bang mampir. Soalnya Ali founder stand up Ternate Bang. Bukan Iya, begitu tahu. Bang. Udah berantem guys. Udah berantem nih finalis nih. Tahu, satpam. Oke, siapa lagi punya pertanyaan? Dari followers. Ada yang nanya itu juga Ji, foto dan apa namanya? Foto apa? Oh, sama Comika Lounge ya. Oke. Oh ya, betul bagus sekali. Jadi gini. Sayangnya Comika Lounge dan prioritas foto tidak ada di hampir semua kota. Cuman ada di prioritas foto cuman ada di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Palu, dan Denpasar. Cuma ada di sini. Kenapa? Karena waktu buka penjualan tiket, waktu itu masih dimungkinkan untuk bikin foto-foto. Tapi setelah kesini ternyata nggak boleh bikin foto-foto karena menciptakan kerumunan. Akhirnya untuk semua kota-kota lainnya, itu kan tadi berapa ya? Tadi gue bilang 6 ya, berarti berapa? 14. Untuk 14 kota lainnya sayangnya tidak ada foto-foto. Dan yang 6 tadi yang gue sebut, Jakarta, Makassar, Palu, Jogja, Denpasar, sama satu lagi Balikpapan, itu juga foto-fotonya tuh tidak
akan dipikirin gimana caranya supaya aman. Kemungkinan besar ada hubungannya sama green screen dan segala macamnya. Dan ada jadwalnya, ada jam-jamnya. Jadi lu kayak dapat jam untuk fotonya jam berapa. Dan Comika Lounge juga sama. Comika Lounge kan cuma ada di Jogja, Jakarta, dan Makassar kalau gua nggak salah dari 6 kota tadi. Itu lagi dipikirin gimana caranya supaya jalan karena udah janji, tapi sisanya nggak ada karena protokol COVID-nya tidak mengizinkan untuk ngelakuin itu. Jadi gue mohon maaf. Dan sebagai gantinya, semua orang yang beli WCDN, kelas WCDN itu nanti bisa milih nomor kursi. Nah ini gue sekalian briefing dia malu pada. Jadi kan waktu tahun lalu gue buka jualan tiket kan, jual tiket tuh banyak tuh. Terus karena acara dimundur gue suruh refund. Pas gue suruh refund, tidak ada yang mau refund. Emang udah gila tuh penonton semua tuh. Mereka mempunyai hashtag tim tahan tiket. Nah, karena mereka tim tahan tiket, akhirnya gue kasih benefit. Semua orang yang tim tahan tiket bisa milih nomor kursi. Jadi untuk pertama kalinya nih, geng, show-nya gue tuh pakai nomor kursi. Gue kan dulu kan nggak pernah pakai nomor kursi itu. Pokoknya first come first serve. Tapi sekarang harus pakai nomor kursi karena untuk memudahkan tracking ketika nonton kalau ada apa-apa. Nah, nomor kursinya yang bisa milih adalah semua yang tim tahan tiket dan semua orang yang beli tiket di periode Wong Soyudan. Jadi kalau misalkan kemarin 5 April orang pada beli tiket, kalau lu beli tiket periode Wong Soyudan, lu bisa milih nomor kursi. Sisanya akan ditentuin nomor tiketnya dari loket.com secara acak. Tapi kalau lu dalam satu nomor order beli 3 tiket atau satu nomor order beli 2 tiket atau 4 tiket, 4 ini duduknya akan deketan. Tapi mereka nggak bisa milih, yang nentuin orang dari loket.com. Nah, untuk yang beli tim tahan tiket, dan semua yang beli di periode Wong Soyudan, kan kemarin kan kita buka penjualan tuh yang tanggal 5 April, nah itu mereka bisa milih nomor kursi, itu privilege-nya. Makanya untuk beberapa kota yang masih periode Wong Soyudan, sikat aja. Kalau Surabaya tuh udah habis tuh periode Wong Soyudannya, sekarang udah masuk ke periode pre-sale, lumayan. Cilegon juga kalau gua nggak salah, gue lupa, apalagi Banjarmasin juga udah. Tapi untuk yang masih periode Wong Soyudan, langsung sikat aja tiketnya, karena lu bisa milih nomor kursi lu sendiri. Gitu. Dan ada yang berubah juga per tur gue yang sekarang, nggak ada daycare, jadi nggak ada tempat penitipan anak karena nggak boleh, dan nggak boleh orang usia 50 tahun ke atas karena rata-rata nggak asik. nggak karena nggak boleh secara kesehatan. Karena secara kesehatan nggak boleh. Terus dan nggak boleh difabel. Nah ini juga gue bingung. Dulu Alip kenapa ketawa gue bilang nggak boleh difabel. Kenapa lo? Ada membatasi orang seperti itu untuk nonton, Bang. Kasian juga. Lah kan mereka kan iya. Kenapa ketawa? Kan mereka kan pengen. Kemarin waktu untuk yang nonton di Pragiwaksono Jakarta, seperti yang lu tahu itu kan gua kursi roda. Terus untuk yang buta juga banyak yang nonton. Bahkan jadi waktu itu gue ngebuka tiket untuk difabel, termasuk difabel mental, nggak bohong gue. Ada teman-teman difabel mental itu ikut nonton kemarin. Nah jadi karena show gue dikenal ramah difabel, gue mesti minta maaf karena dari anjuran pemerintah nggak bisa. Si AB ketawa-ketawa nih bangsat nih, ketawa-ketawa disebut ramah difabel. Ramah difabel ya, bukan difabel ramah. 2 kata lucu. Iya, aduh gue udah masalah lagi ntar sama masyarakat difabel. Tapi itu gue biasanya selalu nyiapin, tapi kali ini mohon maaf nggak bisa karena gue menaati anjuran pemerintah. Karena katanya teman-teman difabel tuh punya daya tahan tubuh yang secara rata-rata lebih lemah daripada yang lain. Walaupun nggak semua, tapi akhirnya sama pemerintah dibikin nggak bisa gitu. Nah itu adalah beberapa aturan barunya. Sekali lagi itu semua protokol COVID bisa lu baca lengkapnya di tersinggung oleh panji.com, bisa di-download juga. Ya. AB waktu itu, ini gara-gara AB ketawa nih. AB waktu itu ngomong sama gue gini. Boleh diceritain gak ya? Gue sebut aja dulu. AB bilang gini. Terserah lu, B, kalau ada apa-apa juga paling lu gue tinggal di Bali. Dia tinggal di Bali juga happy gue rasa. Bisa pulang sendiri. Gokil, ngeri. Siapa lagi yang punya pertanyaan entah pribadi ataupun dari followersnya silakan. Siapa tahu. Sambil nunggu lu pada mikir, gue mau ngasih tahu sama semua yang nonton saat ini sekali lagi akan ada tiket box ya geng. Jadi
Untuk lu yang gantung dan ngerasa aneh beli tiket di loket.com, walaupun sebenarnya itu didesain untuk dimudahkan di masa pandemi, akan ada di tiket box, dipantau aja informasinya di tersinggungolepanji.com atau di Instagram gue. Setiap kota akan ada 3 tiket box, di mana lu bisa beli tiket di sebuah radio, atau di sebuah kafe, atau di komunitas stand up kota lu. Jadi tunggu aja informasi selanjutnya, itu akan dimudahkan. Lu akan bayar COD, lalu lu megang kwitansi sebagai bukti pembayaran. Nanti ketika lu bayar tiket, email lu akan didata, nanti tiketnya akan di-email ke email tersebut. Gitu. Itu informasi untuk lu pada, jadi siap-siap aja. Siapa lagi yang punya pertanyaan? Andri Sakti ini. Dan pasar tuh sampai sekarang berapa ini? Berapa yang kejual? Berapa penonton gitu? Gua lupa kalau dari sisi jumlah. Tapi sekitar, kalau gue nggak salah 86%-an deh. Apa 84%-an deh, sekitar segitu. Gue lupa jumlahnya. Lumayan lah. Oke. Bang Panji, nanti kita jadinya tampil sekali atau 2 kali? Semua kota tampil 2 kali kecuali Bali, kecuali Denpasar. Soalnya Denpasar di lapangan gitu, di Gong Perdamaian. Ntar lu Google dah, Gong Perdamaian itu tuh lapangan gede, asli kayak konser, bener-bener kayak konser gitu. Jadi nanti semuanya pada duduk berjarak-jarak gitu, terus udah gitu ada speaker gede, terus mungkin akan ada payung-payung gitu, gue nggak tahu. Tapi sisanya akan manggung 2 kali. Nah untuk yang lagi nonton ini dan bingung jadwal-jadwalnya, ketika lu masuk ke loket.com itu ada jam-jamnya tuh, lu bisa milih mau yang show siang, apa show malam, atau show siang dan show sore gitu-gitu. Tapi 2 kali, Tang. Oke. Iya, gitu. Seharusnya sih lu udah ada yang hubungin, tapi kan Anda slow respon di WhatsApp ya. Tapi harusnya udah dihubungin. Betul. Karena rencananya bayarannya juga jadi berubah. Kan kemarin bayaran untuk 1 kali manggung. Ini sekarang lagi disiapin untuk bayaran 2 kali manggung. Biar benar gitu. Sejauh ini nggak ada rencana untuk 3 kali manggung. Gitu. Thank you Bang Panji. Iya, dan kalau misalkan, kenapa Pat? Kalau kan tadinya gue nggak tahu, ini kan lebih ke internal sih. Tadinya kan lo ada H-1 kita datang untuk promo, dan apa sih lu biasanya mau preskon atau apa gitu. Itu tetap kita jalanin atau datang langsung manggung sih jadinya Ji? Kelihatannya sih tetap, Pat. Kelihatannya tetap akan ada tanggung jawab seperti itu karena kita punya tadi kan ada mitra radio dan kafe tuh. Jadi kita harus ngelakuin tanggung jawab kita juga, dan siapa tahu tiket juga mungkin belum habis. Jadi mungkin kita akan ngelakuin itu. Tapi pastinya nanti gue akan kabarin lagi. Pasti gue kabarin lagi. Ngomong-ngomong, tadi gue lupa cerita waktu pada nanyain soal PCR test antigen. Banyak yang suka nanya, ada antigen on the spot nggak? Atau layanan PCR on the spot? Nah jawabannya adalah hari H tidak ada. Karena akan menyebabkan kerumunan. Jadi gue lagi ngusahain H-1 di venue lu bisa antigen. Jadi lu datang ke venue, sekalian lu ngecek kayak apa sih venue-nya gitu. Lalu antigennya di situ supaya mengurangi kerumunan. Karena kalau misalkan semuanya pada hari H, nanti kan jadi pada numpuk gitu. Tadi gue mau ngomong apa ya, gue jadi lupa. Oh ya, terkait show 1, show 2 mungkin pada bertanya, Bang enakan nonton show 1 atau show 2 gitu. Nah kalau gue, dan gue rasa opener-opener gue juga sama, kita mah manggung mau siang, mau sore, mau malam, mau show 1, mau show 2 mah bagus-bagus aja. Ini mah profesional-profesional semua ini. Lu nyesuaiin sama jadwal lu aja. Kalau lu ngerasa lebih enaknya siang, biar nggak usah malam-malam pulang, ya udah ambil siang. Kalau mau malam, ya boleh gitu. Jadi ya terserah lu. Kalau kami mah sama-sama aja. Gitu. Nah, Rio di Matubun udah bunyi-bunyi lucu tuh. Sari buka pintu, Bang. Oh, Sari lagi, salah Sari. Kita kalau polling lucu nih. Berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benar ada 11 orang. Polling siapa yang juara. Ali bisa nyetir mobil nggak? Nggak bisa Bang. Iya. Rio bisa nggak, Rio? Bisa, alhamdulillah. Nah. Bisa-bisain aja Bang Rio nih. Ya udah kalau gitu kita bungkus aja. Terima kasih geng udah nemenin gua untuk bikin video ini, sekalian ngumumin beberapa hal.
Dan gue mau ngasih tahu ya, ada banyak sekali tiket yang udah sangat seret, entah itu di periode Wong Soyudan atau secara keseluruhan. Nah, gue nggak tahu ini video naik kapan, tapi bentar lagi itu kan THR turun. Jadi gue prediksi ketika THR turun, penjualan tuh langsung pada ningkat lagi. Jadi yang kemarin-kemarin sempat nunda mau beli tiket, mending beberapa tiket lu sikat aja, keburu THR, orang-orang pada megang duit, abis itu tiket yang lu incer habis. Karena gue lupa nih di kota apa persisnya, salah satu di antara kita ini. Tapi tiketnya tuh udah bener-bener sold out di kelas termahal sama kelas termurah. Adanya yang di tengah-tengah gitu tuh. Jadi gantung, dia mau beli yang murah, paling murah udah nggak ada, yang paling depan juga udah nggak ada. Nah, ada beberapa kota yang tiket termurahnya udah tipis-tipis. Kalau lo mau sikat, kalau lo mau nonton paling depan, sikat. Semua informasi ditersinggung oleh panji.com. Tiket masih tersedia kecuali untuk Yogyakarta. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan. Oh ya, informasi terakhir, banyak yang suka nanya ini soalnya. Bang, gimana kalau misalnya gue udah beli tiket, terus udah gitu, pas gue PCR dan antigen, ternyata hasilnya gue positif COVID. Apakah duitnya balik? Sayangnya tidak, karena kesehatan lu, ya tanggung jawab lu dong. Makanya kalau ente udah beli tiket, jangan aneh-aneh ya. Jangan nongkrong nggak jelas. 3M lah Anda itu ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan muntah. Boleh dong. Tipis-tipis kan boleh dong guys. Tipis aja, mumpung ada finalis-finalis. Boleh lah kita melucui dikit, siapa tahu habis ini Ali Akbar sama Rio Dumatubun mau tur, gue jadi opener gitu. Aduh. Kenapa di sini Anda? tiba-tiba hilang. Ya, itu aja dari gue. Terima kasih banyak semuanya guys, thank you ya. Bye-bye. Bye-bye.